Untuk asma sendiri mungkin nggak sih dok ada komplikasi yang lebih serius lagi ketika pasien itu menderita asma? Asma itu sebenarnya terbagi dua dulu. Jadi ada asma stabil dan asma yang eksaserbasi. Nah, asma stabil itu gimana? Asma yang dia itu tidak dalam serangan. Jadi orangnya itu sehat. Jadi bisa beraktivitas seperti kita biasa ya, bisa sekolah, bisa kerja, bisa seperti apapun. Nah, dan nanti ada asma yang eksaserbasi. Nah, salah satu dari komplikasi asma itu adalah asma yang stabil itu menjadi asma yang eksaserbasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat sehat, kembali lagi dalam acara podcast Kapsul, percakapan profesional dan solusi kesehatan di RSUD RT Notopuro Sidoarjo yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Kali ini bersama saya Pramita Wahyu Dwi Kumala sebagai host Kapsul pada pagi ini yang akan menemani bincang-bincang dan untuk menemani sobat sehat untuk mengetahui tentang episode kali ini. Sebelumnya, agar Sobat Sehat ingin tahu untuk mengenai informasi masalah kesehatan, Sobat Sehat bisa mengunjungi akun sosial media RSUD RT Notopuro Sidoarjo, ada di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, dan official website RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Sobat Sehat, dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang asma, yang dimana banyak masyarakat kita yang belum tahu tentang bahayanya asma itu. Baik, saya senang sekali pada siang hari ini saya didampingi oleh salah satu dokter spesialis paru yang ada di RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Selamat siang, Dr. Bagus Wicaksono. Selamat siang. Bagaimana dokter kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya dokter. Ini tadi kesini sudah sarapan dokter? 2 kali. Dua kali, alhamdulillah. Dokter, ini untuk episode kali hari ini kita kan membahas tentang asma ya dok ya. Dan di masyarakat kita ini tentunya masih banyak sekali yang belum tahu bagaimana bahayanya penyakit asma ini. Karena asma ini kan menyerang salah satu organ yang paling penting dalam tubuh kita ya dok ya. Baik dokter, untuk dari dokter Bagus sendiri nih, asma itu sendiri apa sih dok? Jadi kalau kita berbicara tentang penyakit asma, kita itu harus tahu dulu bahwa sebenarnya kalau itu terjadi pada saluran nafas. Jadi paru-paru itu terbagi dua ya, parunya sendiri dan juga kemudian saluran nafasnya. Nah, untuk penyakitnya sendiri ada yang memang menyerang di parunya dan ada yang menyerang di saluran nafasnya. Untuk asma itu adalah penyakit yang menyerang saluran nafas. Kemudian untuk asma sendiri itu sebenarnya penyakitnya bersifat heterogen. Jadi penyebabnya banyak, episode setiap serangannya berbeda, di mana sebenarnya penyakit ini itu merupakan peradangan kronis yang akhirnya nanti menyebabkan penyempitan saluran nafas. Untuk bahasa kerennya dari kedokteran biasanya disebut bronkospasme. Kemudian juga nanti akan ditandai dengan episode menghasilkan banyak sekret. Jadi biasanya pasiennya akhirnya mempunyai gejala, salah satunya juga batuk. Oke, itu tadi termasuk tanda dan gejalanya ya dok ya. Mungkin untuk tanda dan gejala yang dipermudah dari masyarakat untuk mengetahuinya sendiri dalam sehari-hari dokter? Ya, jadi kalau untuk gejalanya, yang pertama pasti ada sesak. Biasanya kalau orang awam pasti paham yang mendekati asma itu ya. Biasanya gejala yang paling sering itu mengik. Jadi ada suara itu ngik seperti itu ya. Nah itu khasnya dari asma. Tapi beberapa pasien kadang cerita ke saya waktu saya anamnesis itu bilangnya, dok dada saya rasanya ampek. Jadi rasanya seperti dadanya itu ampek, seperti berat di dada. Itu juga merupakan salah satu dari gejalanya. Kemudian ada batuk juga yang biasanya gejalanya ini itu sudah berkali-kali dirasakan pasien. Jadi mungkin dalam 1 minggu ini, misalnya hari Senin sudah ada serangan, kemudian hilang, kemudian mungkin Selasa muncul lagi seperti itu. Dan biasanya pasiennya sering bercerita itu sudah
khas, biasanya sering munculnya waktu dini hari atau pagi seperti itu. iya. Jadi menyerangnya tuh pada pagi sama malam hari ya, Dok ya? Yang paling sering ya. Yang paling Jadi, sering, ya? tapi bisa juga mungkin siang atau sore, cuman paling sering biasanya pasiennya, dok saya kalau pagi rasanya kok dada saya berat ya dok, saya kok tengah malam kok tiba-tiba batuk terus sesak ya dok, seperti itu. Oke dokter, untuk penyebab asma itu sendiri itu apa ya dok? Nah, jadi kalau penyebab asma ini mungkin kita bisa bagi dua ya, biar mudahnya ya. Jadi ada faktor dari internal dan eksternal. Untuk internalnya itu kita bisa berbicara bahwa itu mungkin ada faktor dari genetik. Genetik. Nah, sebagian dari asma itu biasanya dari genetik keluarga itu ada riwayat alergi. Seperti itu. Misalnya orang tua punya alergi gatal, mungkin gatal setelah makan udang dan lain-lain, tetapi anaknya tidak. Tapi anaknya tersebut nanti akhirnya jadi asma seperti itu. Karena asma juga mempunyai kerentanan asma itu punya kerentanan ya, alergi di saluran nafas istilahnya mudah seperti itu. Kemudian untuk yang faktor eksternal itu faktor risikonya banyak. Salah satunya itu polusi. Nah, polusi ini juga kita bisa bagi dua ya. Polusi yang di dalam rumah dan di luar rumah. Kalau dalam rumah paling sering ya biasa, mungkin dari asap-asap pembakaran waktu masak itu bisa. Kemudian mungkin ada anggota keluarga yang merokok seperti itu. Kemudian kalau yang faktor eksternal juga banyak. Kita tahu sekarang dunia kan tambah kotor ya. Iya, banyak polusi di mana-mana ya. Betul sekali. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kerentanan terhadap itu juga bisa. Kemudian tempat kerja biasanya yang kadang itu agak terlewati dalam kita menganalisis pada pasien. Jadi biasanya pada beberapa pasien atau beberapa orang awam itu kerja misalnya, terus kemudian terpapar oleh zat-zat kimia mungkin, atau mungkin ada pekerja yang di suatu toko roti terpapar oleh tepungnya. Oh, awalnya ya dok ya? Ya, jadi awalnya dia memang nggak punya asma nih, nggak ada genetik nih, akhirnya terpapar di tempat kerja, seperti itu akhirnya jadi asma seperti itu. Belum lagi nanti ada faktor-faktor ya, jadi ada asma yang juga terpicu oleh olahraga seperti itu, dan bulu binatang ada yang seperti itu. Jadi punya hewan di rumah ya dok ya, burung, kucing bisa, gitu ya? Seperti itu. Oke dokter. Untuk asma sendiri mungkin nggak sih dok ada komplikasi yang lebih serius lagi ketika pasien itu menderita asma? Jadi kalau asma itu nanti mungkin kita langsung ngomong pengobatan biar agak mudah ya. Jadi untuk asma itu sebenarnya terbagi dua dulu. Jadi ada asma stabil dan asma yang eksaserbasi. Nah, asma stabil itu gimana? Asma yang dia itu tidak dalam serangan. Jadi orangnya itu sehat. Jadi bisa beraktivitas seperti kita biasa ya, bisa sekolah, bisa kerja, bisa seperti apapun. Nah, dan nanti ada asma yang eksaserbasi. Nah, salah satu dari komplikasi asma itu adalah asma yang stabil itu menjadi asma yang eksaserbasi. Jadi dalam satu episode dia tiba-tiba batuk dan sesak. Seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian juga ditentukan nanti ya pada orang yang misalnya asmanya itu sering eksaserbasi ya. Jadi saya jelaskan kadang kan seringnya malam nih serangan. Kalau sering serangan pada waktu malam akhirnya kan kurang tidur seperti itu ya. Jadi kurang tidur akhirnya apa? Aktivitasnya pasti terganggu paginya. Jadi mau sekolah, mau kerja jadinya tidak terlalu bergairah istilahnya seperti itu ya. Itu kan juga istilahnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Iya betul dokter. Seperti itu. Kemudian juga akhirnya mungkin kalau anak-anak sekolah itu akhirnya apa? Terganggu untuk prestasinya seperti itu. Iya betul. Ya. Belum lagi nanti ada komplikasi serius, misalnya semua pasien asma yang datang itu tidak pernah tidak membawa obatnya ke saya. Jadi karena obat asma ini mudah dan gampang dicari ya di apotek ataupun di toko ya. Jadi pasien datang asma itu sudah membawa, dok saya kalau sesak minum obat ini seperti itu. Nah, penanganan asma yang tidak terkendali seperti ini itu sangat berbahaya karena pada akhirnya nanti terjadi perubahan saluran nafas. Nah, saat terjadi perubahan saluran nafas itu, kemudian saluran nafasnya nanti berubah lebih tebal seperti itu, maka ada episode asma yang sangat berbahaya yang akan bisa menyebabkan kematian seperti itu. Sampai seperti itu ya dok ya? Ya. Sehingga sebenarnya asma ini bukan penyakit yang dapat dianggap remeh ya. Seperti itu. Ya. Karena salah satu menyerang organ vital yang paling penting dalam tubuh kita ya dok ya. Oke dokter, untuk pengobatan yang dilakukan oleh penderita asma itu yang selain bawa obat sendiri itu
apalagi ya dok ya, misalkan penderita ini kayak belum tahu kan dia tentang asma ini, terus dia tuh pengen pengobatan yang lain gitu dok, mungkin ada alternatif lain dok? Jadi yang terpenting itu adalah satu, saat seseorang itu ada penyakit yang mengarah kepada asma, sebaiknya dilakukan konsultasi dulu kepada dokter, sebaiknya dokter spesialis paru. Oke. Kenapa? Karena nanti supaya untuk pengobatan asmanya terarah seperti itu, sehingga nanti dapat diberikan obat-obat yang terbaik. Untuk saat ini sesuai dengan ini ya, guideline dunia dan kemajuan ilmu kedokteran yang saat ini, pengobatan asma terbaik itu adalah obat inhalasi, jadi obat hisap seperti itu. Karena pertama dosisnya kecil dan dia langsung ke saluran nafas. Yang kedua efek samping ke depannya juga kecil seperti itu ya. Dok, ya? Okay. Sedangkan obat-obat asma yang beredar di luar itu adalah obat-obat minum. Seperti itu. Yang kadang tetap diberikan oleh dokter spesialis paru, tetapi dalam kondisi tertentu. Seperti itu. Dokter. Lihat dari kondisi pasiennya sendiri ya dok ya. Oke dokter. Gini dok, mungkin dokter ada tips dan pesan untuk penderita asma atau pada sobat sehat di rumah agar tidak terjadi atau mencegah asma itu sendiri dok? Ya. Jadi sebenarnya asma ini itu baseline-nya harus ada pemicunya ya. Jadi kan kita tahu ya, saya sebutkan ada kemungkinan kan malam itu pasti kemungkinan bisa dingin, bisa debu, polusi, bisa asap rokok, bisa tadi bulu binatang. Pertama itu harus dihindari pencetusnya. Pengobatan seperti apapun, terbaik seperti apapun yang diberikan oleh dokter spesialis paru, tetapi tidak diimbangi dengan kita mengetahui pencetusnya, maka tetap semuanya itu nothing. Jadi semuanya tetap tidak akan pernah berefek. Jadi akhirnya pasiennya ya kambuh, pakai obat dari spesialis paru akan sembuh, tapi nanti akhirnya kambuh lagi. Nah, itu merupakan episode yang tidak diinginkan oleh semua dokter spesialis paru. Jadi yang pertama itu adalah hindari pencetusnya. Kemudian yang kedua olahraga seperti itu ya, olahraga hidup sehat ya dok ya. Kemudian kalau yang terbaru ini ya, itu diet termasuk dalam pengelolaan dari asma yang baik, karena ada penelitian mengatakan bahwa sebenarnya kekurangan vitamin D itu akan menyebabkan exacerbasi dari asma itu meningkat seperti itu. Karena kekurangan vitamin D itu mencetuskan apa ya, istilahnya itu akan mempermudah seseorang terkena alergi. Dan beberapa seperti magnesium itu trace mineral ya, mineral yang diperlukan tapi tidak terlalu banyak. Ternyata itu juga berpengaruh terhadap exacerbasi asma. Nah, jadi sebenarnya makanan yang berimbang seperti itu ya, ada karbohidrat, protein dan sayurnya seperti itu sangat baik seperti itu. Tapi kita harus memperhatikan komposisinya. Kadang kita ingat ya, kalau makan siang itu yang yang penting banyak lah, sehat lah, yang enak gitu. Ya dok ya. Ya, misalnya kita makan kita cari rendang gitu kan. Nah, akhirnya kita terfokus oleh ikannya ya. Padahal di situ kita perlu sayurnya, kita perlu buahnya. Ya, seperti itu yang banyak nanti menunjang ke kesehatan. Termasuk untuk penyakit asma. Kemudian selanjutnya adalah kita lari kepada kepatuhan pasien untuk pemakaian obatnya. Jadi setiap ketemu dokter spesialis paru itu sebaiknya ya pasien bertanya, dokter arah pengobatannya seperti apa ini, seperti itu, nggak apa-apa. Nanti dokter paru akan menjelaskan satu-satu mana obat yang harus teratur dihisap untuk mengurangi atau mencegah asmanya, mana obat yang hanya digunakan hanya saat sesaknya saja, seperti itu. Oke, dokter tadi kan dijelaskan salah satunya untuk mencegah terjadinya asma itu adalah vitamin D ya dok ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan vitamin D itu diperlukan dari usia berapa sampai berapa ya dok ya? Apakah itu penting sekali ataukah wajib atau bagaimana dok? Jadi kalau untuk vitamin D ini kan baru terkenal saat COVID ya. Iya betul ya. Betul. Padahal sebenarnya setiap individu itu diperlukan vitamin D, karena vitamin D ini istilahnya itu salah satu vitamin yang dia itu berfungsi untuk metabolisme tubuh ya. Jadi
di beberapa sel tubuh itu ada vitamin D reseptor, di mana dia itu untuk aktivasinya memang perlu vitamin D untuk penyakit apapun sebenarnya. Nah, kebutuhan vitamin D mulai kapan? Sebenarnya mulai kecil seperti itu. Mulai kecil ya, Dok? Ya. Kita memang memerlukan. Batas seperti usianya, itu. Dok, mungkin? Dari usia kurang dari 1 tahun itu asupan vitamin D diperlukan, tetapi keperluannya kan menyesuaikan umur ya. Nah, saat kita menyesuaikan umur tersebut sebenarnya jika tertata mulai kecil ya, dengan asupan yang bagus, dan kemudian misalnya sering-sering kita kontak dengan sinar matahari pagi ya, karena untuk kontak sinar matahari pagi itu nggak perlu 1 jam 2 jam juga. Gosong ya, beberapa penelitian itu cuma 20 menit. Iya, betul sekali. 20 menit ya, itu pun kita nggak usah buka baju semua kan, cuman hanya lengan seperti itu kan, sedikit wajah mungkin. Kalau mau pakai celana pendek silakan atau enggak, bahkan kadang cukup dengan berolahraga misalnya lari terkena sinar matahari itu sudah cukup. Tapi permasalahannya kita kan menghindari vitamin D ya, kan menghindari sinar matahari ya, jadi kita jadi itu permasalahan juga individu-individu yang tinggal di daerah tropis sih, karena kita seringan dapat sinar matahari, kita sedikit itu sudah merasa panas, akhirnya apa? Mulai kecil kita sudah defisiensi seperti itu, sehingga itu pada akhirnya itu akan berlanjut sampai dewasa seperti itu. Ya, pada beberapa orang yang alergi maka itu juga akan menyebabkan kemungkinan alerginya muncul ya. Tapi untuk beberapa orang yang tidak punya alergi mungkin ada kelainan-kelainan lain yang kita nanti harus kita cari ya seperti itu. Jadinya sebenarnya ya kita tata mulai kecil. Sebenarnya nggak perlu juga dari asupan vitamin aja sebenarnya. Dari pola hidup sehat sendiri ya? Ya, dari sebenarnya misalnya dari ikan salmon itu juga ada vitamin D. Ikan salmon kan ada, kemudian banyak ya seperti itu. Jadinya dari ikan-ikan itu banyak, sehingga sebenarnya itu bisa gitu loh. Oke, dokter. Ya. Oke, dokter. Dokter Bagus ini kan ada di RSUD RT Notopuro Sidoarjo ya, Dok ya. Untuk jadwal prakteknya sendiri di RSUD RT Notopuro sendiri ini kapan ya, Dok ya? Saya kalau pagi pasti pelayanan seperti itu. Kemudian kalau untuk jadwal di Polieksekutif itu sebenarnya untuk itu dari setiap Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat ya, Dok? Jam 6 sore ya, jam 18. Oh, jam 6 sore. Ya. Ada di Polieksekutif. Ya, sampai selesai ya. Oke, dokter. Tapi untuk sementara ini karena kemarin bulan puasa ya, jadi kan itu berdekatan dengan waktu buka. Jadi saya ganti dalam 1 bulan ini itu masih sementara itu jam 1 siang. Oh, jam 1 siang. Tapi nanti akan saya rubah lagi ke jadwal ke sore lagi. Oke, baik dokter. Baik, Dokter Bagus, terima kasih banyak atas perbincangan kali ini. Luar biasa sekali tentang episode asma ini yang sudah dirangkum menjadi satu perbincangan yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, Sobat Sehat, jika ada pertanyaan, Sobat Sehat bisa sampaikan pada kolom komen di bawah ini, nanti akan dibalas oleh tim kami. Baik Sobat Sehat semua, sekali lagi saya ingatkan, apabila Sobat Sehat ingin mengetahui informasi kesehatan, bisa melalui sosial media RSUD RT Notopuro Sidoarjo, bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, dan official website RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Baik Sobat Sehat, saya sampai bertemu di lain waktu dan episode-episode kapsul yang selanjutnya. Saya Pramita Wahyudi Kumala dan Dr. Bagus Wicaksono, spesialis paru, mohon pamit dan undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.